Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan buku Mishkat, refleksi tentang Husnisasi, Liberalisasi, dan Islam, karya Dr. Hamid Fahmi Zarkashi. Kalau kemarin kita sudah membahas terkait Barat dan Timur, nah sekarang kita akan membahas pada subbab yang ketiga pada bab 1, dewesternisasi, yaitu terkait Tuhan. Pada suatu hari saya naik bus dari Aston ke Universitas Birmingham, Inggris. Di samping saya duduk seorang bule yang agak kusut. Ia melirik buku teologi yang sedang saya baca. Dan tiba-tiba, "Hai Mike," ia menyapa dengan aksen khas Birmingham sambil senyum. Kemudian ia bertanya, "Bisakah Tuhan menciptakan sesuatu yang ia tidak dapat mengangkatnya?" Saya tahu konsekuensi jawabannya, baik jawaban positif maupun negatif. Hasilnya sama, yaitu Tuhan tidak berkuasa. Ini pasti pertanyaan seorang sekuler atau ateis, pikir saya. Ia bertanya dan tidak perlu jawaban. Untuk tidak memberi jawaban panjang kepadanya, saya melontarkan pertanyaan balik. Could you tell me what do you mean by God? Benar saja, sebelum menjawab pertanyaan saya, dia sudah turun dari bus sambil meringis. Pertanyaan apakah Tuhan bisa membuat lebih baik dari yang ada ini pernah diajukan Peter Abelard. Dia sendiri bingung menjawabnya. Pertanyaan bule tadi itu mungkin hasil adopsi dari Peter. Tapi yang jelas bukan dari pikirannya sendiri. Apa makna Tuhan baginya kabur? Bertanya tanpa ilmu akhirnya menjadi seperti guyonan atau bahkan pelesetan. Di Barat, diskursus tentang Tuhan memang marak dan terkadang mirip guyonan. Presidennya karena teologi bukan bagian dari tawabit atau permanen, tapi mutaghayyirot atau berubah. Layaknya wacana furu dalam fikih, ijtihad tentang Tuhan terbuka lebar untuk semua. Siapa saja boleh bertanya apa saja. Akibatnya, para teolog pun kewalahan. Pertanyaan-pertanyaan rasional dan protes-protes teologis gagal dijawab. Teolog kemudian digeser oleh doktrin sola scriptura. Kitab suci bisa dipahami tanpa otoritas teolog. Sosiolog, psikolog, sejarawan, filosof, saintis, dan bahkan orang awam pun berhak bicara tentang Tuhan. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ida wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadir al-sa'ah." Artinya, jika suatu perkara diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah waktu kehancurannya terbukti. Katolik pun terpolarisasi menjadi Protestan. Protestan menjadi liberal, dan al-sa'ah itu barangkali lahirnya apa yang disebut dengan modern atheism. Apa kata Michael Buckley dalam At the Origin of Modern Atheism? Meneguhkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ateisme murni di awal era modern timbul karena otoritas teolog diambil alih oleh filosof dan saintis. Pemikir-pemikir yang ia juluki para pembela iman Kristiani baru yang rasionalistis seperti Lessius, Marcioni, Descartes, Malebranche, Newton, dan Clarke itu justru merupakan realitas Yesus Kristus. Dalam hal ini, Newton tidak mau disalahkan. Trinitas telah merusak agama murni Yesus, katanya. Descartes hanya percaya Tuhan filsafat, bukan Tuhan teolog. Lalu siapa yang bermasalah? Bisa kedua-duanya. Ini membingungkan.
Pernyataan eksplisit bahwa Yesus itu Tuhan memang absen dari Bible. Ia dipahami hanya dari implikasi, sebab bahasa Bible itu susah. Kata Duane A. Pribe. Konsep Tuhan akhirnya harus dicari dengan hermeneutik dan kritik terhadap teks Bible. Akan tetapi, malangnya, kritik terhadap Bible atau biblical criticism bukan tanpa konsekuensi. Biblical criticism, kata Buckley, justru melahirkan ateisme modern. Alasannya lugas dan logis. Ketika orang ragu akan teks Bible, ia juga ragu akan isinya, akan kebenaran hakikat Tuhan dan tentang kebenaran eksistensi Tuhan itu sendiri. Hasil akhirnya adalah ateisme. Bukan hanya Bible-nya yang problematik, tapi perangkat teologisnya tidak siap. Inilah masalah teologi. Ateisme modern bukan mengkufuri Tuhan, tapi Tuhan para teolog agama-agama. Yang problematik, kata Voltaire, bukan Tuhan tapi doktrin-doktrin tentang Tuhan. Tuhan Yahudi dan Kristen, kata Newton, problematik karena itu ia ditolak sains. Bahkan bagi Hegel, Tuhan Yahudi itu tiran dan Tuhan Kristen itu barbar dan lalim. Tuhan akhirnya harus dibunuh. Nietzsche pada tahun 1882 mendeklarasikan bahwa Tuhan sudah mati. Tapi ia tidak sendiri. Bagi Feuerbach, Karl Marx, Charles Darwin, Sigmund Freud, jika Tuhan belum mati, tugas manusia rasional untuk membunuhnya. Tapi Voltaire 1694 sampai 1778 tidak setuju Tuhan dibunuh. Tuhan harus ada. Seandainya Tuhan tidak ada, kita wajib menciptakannya. Hanya saja Tuhan tidak boleh bertentangan dengan standar akal. Suatu guyonan yang menggelitik. Belakangan, Sartre 1905 sampai 1980, seorang filosof eksistensialis mencoba menetralisir. Tuhan bukan tidak hidup lagi atau tidak ada. Tuhan ada tapi tidak bersama manusia. Tuhan telah berbicara pada kita tapi kini ia diam. Sartre lalu menuai kritik dari Martin Buber 1878 sampai 1965. Seorang teolog Yahudi. Anggapan Sartre itu hanyalah kilah seorang eksistensialis. Tuhan tidak diam. Kata Barber. Tapi di zaman ini manusia memang jarang mendengar. Manusia terlalu banyak bicara dan sangat sedikit merasa. Filsafat hanya bermain dengan image dan metafora sehingga gagal mengenal Tuhan, katanya. Itulah akibat memahami Tuhan tanpa pengetahuan agama, tulisnya Geram. Filosof berkomunikasi dengan Tuhan hanya dengan pikiran, tapi tanpa rasa keimanan. Martin lalu menggambarkan nasib Tuhan di Barat melalui bukunya yang berjudul Eclipse of God. Saat Blaise Pascal 1623 sampai 1662, ilmuwan muda brilian dari Prancis meninggal, di balik jaketnya ditemukan tulisan. Tuhan meninggal, di balik jaketnya Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub, bukan Tuhan para filosof dan ilmuwan. Kesimpulan yang sangat cerdas. Inilah masalah bagi para filosof itu. Begitulah Barat akhirnya menjadi peradaban yang maju tanpa teks atau kitab suci, tanpa otoritas teolog, dan last but not least, tanpa Tuhan. Barat adalah peradaban yang meninggalkan Tuhan dari wacana keilmuan, wacana filsafat, wacana peradaban, bahkan dari kehidupan publik. Tuhan, kata Diderot, tidak bisa jadi pengalaman subjektif. Meskipun bisa, bagi Kant 1724 sampai 1804, juga tidak bisa menjadikan Tuhan ada. Berpikir dan beriman pada Tuhan hasilnya sama. Kant gagal menemukan Tuhan. Kant mengaku sering ke gereja, tapi tidak masuk. Ia seumur-umur hanya 2 kali masuk gereja, waktu dibaptis dan waktu saat menikah. Maka dari itu Tuhan tidak bisa hadir dalam alam pikiran filsafatnya. Muridnya Herman Cohen pun berpikir sama. Tuhan hanya sekedar ide, katanya.
Tuhan hanya nampak dalam bentuk mitos yang tidak pernah wujud. Tapi anehnya, ia mengaku mencintai Tuhan. Lebih aneh lagi, ia bilang, kalau saya mencintai Tuhan, maka saya tidak memikirkannya lagi. Hatinya ke kanan, pikirannya ke kiri. Pikirannya tidak membimbing hatinya dan cintanya tidak melibatkan pikirannya. Tuhan dalam perhelatan peradaban barat memang problematik. Sejak awal era modern, Francis Bacon 1561 sampai 1626 menggambarkan mindset manusia barat begini. Theology is known by faith, but philosophy should depend only upon reason. Maknanya, teologi di barat tidak masuk akal dan berfilsafat tidak bisa melibatkan keimanan pada Tuhan. Filsafat dan sains di barat memang area non-teologis, alias bebas Tuhan. Tuhan tidak lagi berkaitan dengan ilmu. Dunia empiris, Tuhan menjadi seperti mitologi dalam khayalan. Akhirnya, barat kini, dalam bahasa Nietzsche, sedang menempuh ketiadaan yang tanpa batas. Tapi anehnya, kita tiba-tiba mendengar mahasiswa muslim mengusir Tuhan dari kampusnya dan membuat plesetan tentang Allah dengan gaya filosof barat. Ini guyonan yang tidak lucu dan wacana intelektual yang wagu. Seperti santri sarungan tapi kepalanya bertopi koboi Alaska yang kedodoran. Tapi tidak bisa sujud, tapi juga tidak bisa lari. Bagaikan parodi dalam drama kolosal yang berunsur Westerntainment. Konsep Tuhan dalam tradisi intelektual Islam tidak begitu. Konsep Tuhan dalam tradisi intelektual Islam tidak begitu. Konsep itu telah sempurna sejak selesainya Tanzil. Bagi seorang pluralis ini jelas supremacy claim. Tapi faktanya, kalam dan falsafah tidak pernah lepas dari Tuhan. Mutakalim dan filosof juga tidak mencari Tuhan baru, tapi sekedar menjelaskan. Penjelasan Al-Quran dan hadis cukup untuk membangun peradaban. Ketika Islam berhadapan dengan peradaban dunia saat itu, konsep Tuhan dan teks Al-Quran tidak bermasalah. Hermeneutik alegoris Plato maupun literal Aristotle pun tidak diperlukan. Hujatan terhadap teks atau pelucutan otoritas teolog juga tidak terjadi. Justru, kekuatan konsep-konsepnya secara sistematik membentuk suatu pandangan hidup atau worldview. Islam tidak ditinggalkan oleh peradaban yang dibangunnya sendiri. Itulah sebabnya ia berkembang menjadi peradaban yang tangguh. Roger Garaudi yang juga bule itu paham, Islam adalah pandangan terhadap Tuhan, terhadap alam, dan terhadap manusia yang membentuk sains, seni, individu, dan masyarakat. Islam membentuk dunia yang bersifat ketuhanan dan kemanusiaan sekaligus. Jika peradaban Islam dibangun dengan gaya-gaya barat menghujat Tuhan, itu berarti mencampur yang al-haq dengan yang al-batil, alias san, bona, mixtra, malis. Itulah tulisan Dr. Hamid Fahmi Zarkasi tentang Tuhan di dalam buku Mishkat, refleksi tentang westernizasi, liberalisasi, dan Islam. Sangat menarik, terutama tadi mungkin kita sering mendengar pertanyaan, apakah Tuhan bisa menciptakan sesuatu yang ia sendiri tidak dapat mengangkatnya. Maka ketika ada yang bertanya seperti itu, tidak perlu kita jawab karena sebenarnya itu hanya guyonan saja yang diberikan oleh si penanya yang sebenarnya punya mindset memang tidak ingin pertanyaan itu jawabannya sekedar membuat bingung bagi yang ditanyanya. Dan kita yang sudah mengetahui juga seharusnya lebih paham dan tidak menjadikan guyonan itu menjadi sangat serius. Yang perlu untuk kita lakukan adalah kita menanyakan kembali, menurutmu apakah Tuhan itu ada atau tidak? Itu dulu saja yang kita tanyakan. Karena frekuensinya berbeda, maka nanti hasil jawabannya juga akan berbeda. Ini akan sangat menarik kalau kita teruskan. Berarti kita sudah sampai ke subbab barat, timur, dan juga Tuhan. Bagaimana? Apakah menarik? Jika menarik, buku ini bisa teman-teman beli dan baca. Buku Mishkat karya
Dr. Hamid Fahmi Sarkasi. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.